Sulaiman bin Abdul Malik. Ia adalah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Julukannya adalah Al-Khalifah Abu Ayyub. Ibunya bernama Wiladah binti Al-Abbas bin Juz Al-Abbasiyah. Ia adalah adik kandung Al-Walid. Kendati dilahirkan di Madinah, ia tumbuh besar di negeri Syam. Ia senang hidup di pedalaman dan sangat ingin menetap di sana. Untuk itu, ia membangun sebuah istana di sana untuk tempat singgahnya. Salah seorang putra terbaik Abdul Malik ini dibaiat sebagai khalifah pada hari wafatnya Al-Walid kakaknya pada pertengahan Jumadil Akhir 96 Hijriah. Abdul Malik bin Marwan sangat serius memperhatikan pendidikan putra-putrinya, sehingga ia mendidik mereka dengan pendidikan Islam yang baik di tengah kesibukannya sebagai kepala negara. Ia senantiasa mengawasi pendidikan mereka secara periodik. Abu Bakar As-Sauli meriwayatkan bahwa Abdul Malik mengumpulkan putra-putranya, Al-Walid, Sulaiman, dan Maslamah, lalu meminta mereka membaca Al-Quran secara hafalan. Mereka pun pandai membacanya. Pendidikan Islam yang ditanamkan pada diri Sulaiman bin Abdul Malik pun membuahkan hasil, sebagaimana yang dikemukakan Az-Zahabi bahwa ia adalah salah seorang contoh khalifah yang menyebarkan ilmu jihad. Ia adalah sosok yang komit beragama, fasih berbahasa, adil, dan gemar melancarkan penyerbuan. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa pidato pertama yang disampaikan Sulaiman bin Abdul Malik ketika menjabat sebagai khalifah adalah, "Segala puji bagi Allah. Apapun yang Dia kehendaki, pastilah Dia ciptakan. Apapun yang Dia kehendaki, pastilah Dia tinggikan. Dan apapun yang Dia kehendaki, pastilah Dia rendahkan. Siapapun yang Dia kehendaki, pastilah Dia beri. Dan siapapun yang Dia kehendaki, pastilah Dia halangi, tidak Dia beri. Dunia ini hanyalah negeri ketertipuan, tempat kebatilan, hiasan pergantian keadaan. Dunia membuat tertawa orang yang menangis, membuat menangis orang yang tertawa, membuat takut orang yang merasa aman, membuat aman orang yang ketakutan, membuat miskin hartawannya, membuat kaya orang miskinnya, dan menggoda penghuninya. Wahai hamba-hamba Allah, jadikanlah kitabullah sebagai iman, senanglah menjadikannya sebagai hukum, dan jadikanlah ia sebagai pemimpin. Sebab kitabullah menghapuskan kitab-kitab sebelumnya, dan tidak akan dihapuskan suatu kitab pun sesudahnya. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa Al-Quran ini membuat segala tipu daya dan dendam setan terlihat jelas, sebagaimana sinar fajar saat mulai menyingsing memperlihatkan jelas berlalunya malam saat hampir meninggalkan gelapnya. Inilah pidato pertama Sulaiman bin Abdul Malik yang menunjukkan sifat wara, sangat menghindari dosa atau hal yang haram, ketakwaan, dan rasa takutnya terhadap Allah. Setiap pidato yang disampaikan Sulaiman bin Abdul Malik tidak pernah kosong dari motivasi agar rakyat memperhatikan Al-Quran. Imbauan ini bukanlah riya, karena aktivitas kesehariannya menjadi saksi bahwa ia memang betul-betul wara, bertakwa, cinta keadilan, dan sangat menghayati tanggung jawabnya. Saking waraknya, ia melarang rakyatnya mendengarkan nyanyian. Sulaiman bin Abdul Malik adalah salah seorang pendukung utama Al-Walid kakaknya. Ibnu Katsir menuturkan, Sulaiman adalah menteri sekaligus penasehat bagi Al-Walid kakaknya. Adalah ia yang mendorong agar Masjid Damaskus dibangun dan direnovasi. Ia menjabat sebagai gubernur Palestina dan masih menjabat ketika Al-Walid wafat. Berita tentang kematian kakaknya itu ia terima saat sedang berada di Ramallah. Kemudian Sulaiman menerima baiat di Damaskus atas prakarsa Umar bin Abdul Aziz, saudara sepupunya, yang merupakan pendukung utamanya sekaligus penasehatnya, sehingga ia tidak memutuskan sesuatu tanpa pendapatnya. Setelah diangkat sebagai khalifah, ia berkata kepada Umar, "Wahai Abu Hafs, aku telah diangkat sebagaimana yang kau lihat, padahal aku tidak mempunyai ilmu pengelolaannya. Maka, apapun yang menurutmu adalah maslahat bagi semua orang, perintahkanlah, dan hendaklah itu ditulis." Salah satu nasihat Umar bin Abdul Aziz
adalah pencopotan para pejabat yang diangkat Al-Hajjaj. Selain itu, masih banyak hal bagus yang didengarnya dari Umar bin Abdul Aziz. Tidak diragukan lagi bahwa keseriusan Sulaiman bin Abdul Malik dalam meminta bantuan orang-orang soleh seperti Umar bin Abdul Aziz dan Roja bin Haywa merupakan bukti kesolehan, ketakwaan, dan kesungguhan Sulaiman dalam menegakkan keadilan. Tiada seorang pun yang mengingkari pengaruh orang-orang dalam dan asisten-asisten pribadi sang penguasa yang tercermin pada segala tindak tanduk dan keputusannya. Karena itulah Umar bin Abdul Aziz tidak henti-hentinya mengingatkan Sulaiman bin Abdul Malik akan tanggung jawabnya terhadap umat. Disebutkan bahwa pada tahun 97 Hijriah, Sulaiman menunaikan ibadah haji bersama Umar. Melihat banyaknya jemaah haji tahun itu, Sulaiman berkata kepada Umar, "Tidakkah engkau melihat manusia yang jumlahnya hanya dapat dihitung oleh Allah itu, dan rezekinya hanya dapat ditanggungnya itu?" Umar menyahut, "Wahai Amirul Mukminin, mereka adalah rakyatmu hari ini di dunia, tetapi esok di akhirat mereka akan menjadi musuhmu di hadapan Allah." Mendengar itu, Sulaiman menangis terseduh-seduh, kemudian berucap, "Kepada Allah aku memohon pertolongan." Pengaruh orang-orang saleh tampak jelas pada diri Sulaiman bin Abdul Malik. Ia senantiasa berkonsultasi dengan mereka dalam berbagai persoalan penting, terutama dalam pengangkatan para kepala daerah, karena ia ingin agar posisi itu diduduki orang-orang yang paling saleh dan paling adil. Mereka pun hanya memberinya saran yang baik-baik. Sebagai contoh, tatkala Sulaiman hendak mengangkat seorang sebagai kepala daerah Ifriqiyah atau Tunisia sekarang, ia berkata kepada Raja bin Haywa, "Aku menghendaki seorang tokoh yang memiliki keutamaan untuk kuangkat sebagai kepala daerah Ifriqiyah." "Baiklah," sahut Raja. Setelah memikirkan hal itu di rumahnya selama beberapa hari, akhirnya Raja berkata, "Aku telah menemukan seorang tokoh yang memiliki keutamaan." "Siapa orang itu?" tanya Sulaiman. Raja menjawab, "Muhammad bin Yazid, mantan sahaya Quraisy. Bawalah ia ke hadapanku," titah Sulaiman. Raja pun membawa Muhammad bin Yazid ke hadapan sang khalifah. Sulaiman berkata, "Wahai Muhammad bin Yazid, bertakwalah kepada Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Laksanakanlah tugas yang kuamanatkan kepadamu dengan benar dan adil. Aku telah mengangkatmu sebagai kepala daerah Ifriqiyah atau Tunisia sekarang dan seluruh negeri Al-Maghrib atau Tunisia, Aljazair, dan Maroko sekarang." Kemudian Sulaiman melepas keberangkatan Muhammad bin Yazid. Lelaki itu pun pergi sambil berucap, "Aku tidak mempunyai alasan lagi di hadapan Allah jika aku tidak berbuat adil." Dari sinilah juga berkat pengaruh Umar bin Abdul Aziz, Roja bin Haywa, dan tokoh-tokoh semacam mereka, muncul ide pencopotan para pejabat yang diangkat Al-Hajjaj, serta mengubah gaya kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Inilah poin yang kerap disalahpahami sebagian orang dan terkesan oleh mereka sebagai kebijakan emosional, bukan kebijakan demi maslahat umat. Akibatnya, Sulaiman dituduh memecat para pejabat yang diangkat Al-Hajjaj sebagai bentuk balas dendamnya terhadap mereka dan juga Al-Hajjaj. Tidak lain tidak bukan lantaran Al-Hajjaj pernah mendukung kakaknya Khalifah Al-Walid ketika sang kakak hendak menggesernya dari posisi putra mahkota untuk ditempati Abdul Aziz putra Al-Walid. Pendapat yang dangkal ini sangat jauh dari duduk perkara yang sebenarnya. Masalah ini bukanlah sekedar masalah emosional ataupun dendam pribadi, melainkan kebijakan umum negara yang dirumuskan Sulaiman bin Abdul Malik atas kerjasama dan konsultasinya dengan para penasihat utamanya. Pemimpin manapun yang menempati posisi Sulaiman ini haruslah mengubah gaya keras dan iklim teror yang kadang-kadang ditebarkan Al-Hajjaj beserta para pejabatnya di tengah rakyatnya. Jika dahulu Al-Hajjaj mempunyai berbagai alasan untuk menerapkan strategi tangan besinya, kini situasi dan kondisi telah berubah.
sehingga cara-cara kekerasan tidak mungkin digunakan lagi. Ketenangan, kedamaian, dan stabilitas menyeliputi seluruh wilayah negara Islam sejak akhir-akhir era Abdul Malik bin Marwan. Maka alangkah bijaknya jika metode Al-Hajjaj itu diubah, dan hendaklah sang khalifah memenuhi keinginan umum mayoritas masyarakat. Bisa jadi inilah rahasia mengapa rakyat senang dengan Sulaiman bin Abdul Malik dan menyanjungnya. At-Tabari menuturkan, masyarakat merasa senang dengan naiknya Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah. Mereka mengeluh-elukan, Sulaiman kunci kebaikan. Habis Al-Hajjaj, terbitlah Sulaiman. Sulaiman membebaskan para tawanan dan tahanan politik, memperlakukan rakyat dengan sebaik-baiknya, serta mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah penggantinya. Demikianlah duduk perkara yang sebenarnya dalam masalah ini. Juga, ketika kita mencermati masalah para kepala daerah yang konon dihukum Sulaiman bin Abdul Malik, bahkan dihukum mati, misalnya Musa bin Nusair, Utaibah bin Muslim, dan Muhammad bin Al-Qasim Al-Thaqafi, kita akan melihat Sulaiman benar-benar steril dari tuduhan tersebut. Ihwal Musa bin Nusair, setibanya di Damaskus, barangkali ia ditanyai sang khalifah tentang beberapa hal yang diperselisihkan. Ini hal biasa dalam sebuah pemerintahan. Namun, toh ia menjadikannya sebagai salah seorang penasihat seniornya. Ibnu Katsir, setelah membahas tentang pasukan yang dikirim Sulaiman guna mengepung Konstantinopel serta jerih payahnya dalam mempersiapkan pasukan tersebut, menuturkan, semua itu dilakukannya setelah berkonsultasi dengan Musa bin Nusair setibanya ia dari negeri Al-Maghrib. Nah, ini membuktikan keseriusan sang khalifah dalam memanfaatkan pengalaman jenderal terkemuka yang notabene salah seorang penakluk utama itu. Mana mungkin tokoh sebesar ini ia jatuhi hukuman ataupun ia siksa. Sesuaikah itu? Sumber-sumber sejarah pun sepakat menceritakan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik ditemani Musa bin Nusair dalam ibadah haji tahun 97 Hijriah. Musa pun wafat di Madinah. Nah, mungkinkah Sulaiman mengajaknya naik haji jika ia marah terhadapnya? Lagi pula, riwayat-riwayat tentang penyiksaan dan perlakuan buruk Sulaiman terhadap Musa terkait dengan harta benda dan hadiah-hadiah yang dibawa Musa bin Nusair dari negeri Al-Maghrib, yaitu Tunisia, Aljazair, dan Maroko sekarang, serta Andalusia, yaitu Spanyol dan Portugal sekarang, dan bahwa Sulaiman mengirim surat kepada Musa untuk memperlambat perjalanannya agar ia baru tiba di Damaskus setelah Al-Walid saudaranya meninggal yang ketika itu sedang sakit, sementara ia sendiri sudah disiapkan sebagai khalifah penggantinya sehingga ghanimah atau harta rampasan perang menjadi bagiannya. Maka riwayat-riwayat itu tercemar. Jelas bahwa riwayat-riwayat tersebut sengaja dipalsukan guna menghancurkan reputasi, mendiskreditkan, dan mencitrakan para khalifah dinasti Umayyah sebagai orang-orang rakus harta dan menghalalkan segala cara, bahkan kalau perlu mengobarkan agama dan akhlak. Buktinya, mana mungkin Sulaiman tahu kakaknya itu akan meninggal dunia. Al-Walid bukanlah orang lanjut usia yang kematiannya bisa diterka. Anggaplah saat itu Al-Walid sembuh dari penyakitnya, lantas mengetahui apa yang diperbuat adiknya. Apa jadinya hubungan antara mereka berdua? Lagi pula, mungkinkah Sulaiman yang wara dan takwa itu begitu gila harta benda sampai-sampai tega mengharapkan kematian kakaknya? Sulaiman bin Abdul Malik tidak mungkin bersikap demikian. Dalam beberapa riwayat, ia sangat menghindari harta umat Islam dan berupaya menegakkan keadilan bagi semua kalangan. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan sebuah kisah tentang Musa bin Nusair dan Sulaiman bin Abdul Malik yang menegaskan kebenaran pernyataan ini. Ibnu Abdil Hakam bercerita, ketika Sulaiman sedang meneliti hadiah-hadiah, tiba-tiba seorang anak buah Musa bin Nusair yang bernama Isa bin Abdullah At-Tawil dari Madinah menghadap kepadanya. Di depan ghanimah, harta rampasan perang itu
Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Allah telah mencukupkan bagimu harta yang halal, sehingga engkau tidak membutuhkan yang haram. Aku berhak atas bagian dari ini." Tetapi Musa belum mengeluarkan 1/5 dari semua yang diserahkan kepadamu ini. Mendengar itu, Sulaiman marah. Ia segera bangkit dari singgasananya dan memasuki kediamannya. Ia lalu keluar menemui orang-orang dan berpidato, "Benar, Allah telah mencukupkanku dengan harta yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram." Dan dia memerintahkan agar itu semua dimasukkan ke Baitul Mal. Kemudian Ibnu Abdul Hakam melanjutkan bagian ceritanya yang sangat penting. Sulaiman telah memerintahkan Musa agar melaporkan segala kebutuhannya serta kebutuhan orang-orang yang bersamanya. Ungkapan ini tidak mungkin ditujukan kepada orang sedang dimarahi ataupun dihukum sang khalifah. Bahkan ada bukti terkait kehati-hatian Sulaiman bin Abdul Malik juga semua khalifah Bani Umayyah dalam menjaga kebersihan diri dari harta benda umat Islam. Para khalifah Bani Umayyah ketika diserahi pungutan pajak dan hasil bumi dari berbagai daerah selalu disertai 10 orang perwakilan dari masing-masing daerah yang merupakan tokoh-tokoh terkemuka dan para panglimanya. Maka setiap dinar ataupun dirham tidak masuk ke Baitul Mal sebelum para utusan itu bersumpah demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia bahwa hak setiap dinar maupun dirham itu sudah dipenuhi dan bahwa itu adalah sisa setelah dibagi-bagikan kepada para prajurit dan keluarga mereka dan setelah setiap orang yang berhak menerima bagian masing-masing. Maka para utusan yang membawa pajak Ifriqiya atau Tunisia sekarang di era Sulaiman bin Abdul Malik diperintahkan untuk bersumpah. 8 orang diantaranya pun bersumpah, sedangkan Ismail bin Ubaidillah mantan sahaya Bani Makhzum dan Asam bin Malik al-Khalani menolak bersumpah. Sikap tegas mereka berdua disukai Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar meminta keduanya bergabung dengannya sebagai anak buahnya sambil menguji kesolehan dan keutamaan mereka berdua. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ia mengangkat Ismail sebagai kepala daerah Ifriqiya, sementara Asam bin Malik diangkatnya sebagai gubernur Andalusia atau Spanyol dan Portugal sekarang. Tidaklah riwayat ini cukup sebagai bukti bahwa Sulaiman bin Abdul Malik menjaga kebersihan dirinya dan bersikap wara' terhadap harta umat Islam, dan bahwa riwayat tentang kemarahannya terhadap Musa bin Nusair ihwal harta benda dan hadiah tidak lain hanyalah perbedaan pendapat biasa. Adapun Qutaibah bin Muslim, semoga Allah merahmatinya, Sulaiman bin Abdul Malik tidak terlibat dalam pembunuhannya, sedangkan Muhammad bin Al-Qasim menjadi korban sentimen pribadi antara gubernur Irak Saleh bin Abdurrahman dan keluarga besar Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tidak terbukti menginstruksikan pembunuhan terhadap Muhammad bin Al-Qasim. Jika memang harus ada pertanggungjawaban dari Sulaiman, itu hanya terbatas pada sikap diamnya terhadap pembunuhan Muhammad bin Al-Qasim tanpa memerintahkan hukuman terhadap para pembunuhnya. Bisa jadi ia memiliki alasan tersendiri untuk itu. Lagi pula, seandainya para pembunuh itu harus dijatuhi hukuman qisas, pastilah Umar bin Abdul Aziz tidak tinggal diam. Kesimpulannya, Sulaiman bin Abdul Malik dipandang rakyat sebagai kunci kebaikan dan dipandang para ulama sebagai khalifah yang ideal, yang paling utama dan paling adil. Ibnu Katsir menuturkan, Sulaiman bin Abdul Malik identik dengan agama, kebaikan, cinta, kebenaran beserta pelakunya, ketundukan pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta penonjolan syariat-syariat Islam. Ia, semoga Allah merahmatinya, bersumpah ketika berangkat dari Damaskus menuju Marj Dabik dalam rangka mempersiapkan pasukan ke kota Romawi terbesar, Konstantinopel, untuk tidak pulang ke Damaskus sebelum menang atau mati, hingga ia benar-benar meninggal dunia di sana. Dengan niat ini, ia memperoleh pahala perjuangan di jalan Allah, dan ia, insya Allah, termasuk orang yang pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat. Semoga Allah merahmatinya.
Sulaiman bin Abdul Malik juga memahkotai segala aktivitasnya dengan suatu perbuatan yang mulia, yang andaikan ia tidak melakukan apa-apa selain itu, tentulah ia sudah cukup baginya, yaitu ia mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah penggantinya. Ini adalah salah satu bukti paling kuat bahwa Sulaiman adalah orang yang saleh, bertakwa, dan serius mewujudkan maslahat bagi umat Islam, sebab ia sanggup melampaui perasaannya bagi putra-putra dan adik-adiknya, dan lebih memilih saudara sepupunya Umar bin Abdul Aziz yang saleh, bertakwa, dan adil. Semoga Allah merahmati Sulaiman bin Abdul Malik atas jasanya yang mulia ini. Namun, meskipun berbagai perbuatan mulia telah dilakukan Sulaiman bin Abdul Malik, ada saja sejarawan yang memenuhi lembaran-lembaran buku mereka dengan kisah-kisah yang tercemar, dan tidak bisa dipercaya akal sehat yang menggambarkan sosok Sulaiman sebagai orang yang rakus harta benda. Salah satu kisah yang dimaksud adalah yang direwayatkan Al-Mas'udi, bahwa pada suatu hari Sulaiman keluar dari pemandian dalam keadaan lapar luar biasa. Maka ia segera makan, padahal mandinya belum selesai. Untuk itu ia memerintahkan agar daging bakar disediakan. Lantas dihidangkanlah 20 ekor kambing. Beginilah yang tertulis. Ia pun memakannya hingga kekenyangan bersama 40 potong gorengan. Kemudian dihidangkan makanan lagi kepadanya. Ia pun memakannya bersama rekan-rekannya, seolah-olah belum makan sama sekali. Ibnu Katsir pun mengungkapkan bahwa tuduhan yang dilontarkan terhadap Sulaiman bin Abdul Malik itu tidaklah benar dan tidak masuk akal. Ungkapnya, mereka berkata bahwa Sulaiman itu rakus makanan. Dalam hal ini, mereka mengutip beberapa riwayat yang aneh, antara lain, pada suatu hari, dihidangkan kepadanya 40 ekor ayam bakar, 84 jerohan berikut lemaknya, dan 80 potong roti. Kemudian ia makan bersama seperti biasanya di meja-meja hidangan untuk orang banyak. Saya tidak tahu bagaimana lambung manusia dapat menampung makanan sebanyak itu. Pasalnya, lambung manusia tidak dapat menerima makanan melebihi kapasitasnya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan fakta yang bertentangan dengan semua riwayat itu dengan mengatakan, padahal Sulaiman berpostur tinggi, rupawan, berkulit putih, berbadan kurus, dan berparas elok. Nah, orang yang biasa mengonsumsi makanan sebanyak itu tidak mungkin berbadan kurus dan berwajah tampan. Tetapi mereka yang merekayasa kisah-kisah konyol itu bisa jadi melakukannya hanya untuk hiburan bagi para khalifah dinasti Abbas. Mereka lupa diri sehingga keterlaluan dalam berbohong, sampai-sampai ada seloroh, apabila engkau adalah seorang pembohong, jadilah engkau lelaki. Riwayat-riwayat ini diungkapkan agar orang mengetahui bahwa ada sejarawan yang membenci Bani Umayyah dan mereka tidak menyia-nyiakan peluang untuk mendiskreditkan mereka dan mencitrakan mereka secara negatif, kendati itu mengharuskan mereka berbohong demi memperoleh pujian para khalifah Bani Abbas dan mendapatkan berbagai hadiah dari mereka. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia di Mars Dabik sebagai pejuang di jalan Allah pada tanggal 10 atau 20 Safar 99 Hijriah. Sulaiman meninggalkan 14 orang putra. Pada hari itu juga, saudara sepupunya Umar bin Abdul Aziz dibaiat sebagai khalifah.